Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Sekarang hari Senin ya, tanggal 7 Desember 2025, dan umur saya hari ini insya Allah 63 tahun 4 bulan lebih 8 hari. Dan saya mengusulkan Indonesia harusnya punya satu presiden saja selama 5 tahun ke depan, yaitu Prabowo Subianto. Pengaruh-pengaruh Jokowisme itu hendaknya mulai dengan serius untuk disingkirkan, sehingga Prabowo bisa melaju dengan visi misinya untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih sejahtera. Selama ini beredar di masyarakat semacam ada dua yang berpengaruh dalam kepemimpinan Prabowo sebagai presiden yang sudah dilantik sejak tanggal 20 Oktober 2024, yaitu ada pengaruh Jokowi yang kuat seperti tercermin di mana itu di parlemen di Kabinet Merah Putih sampai 16 menteri Jokowi. Ini harus disingkirkan selama 6 bulan, harus direshuffle semuanya, termasuk Sri Mulyani, Erick Thohir dan lain-lain, diganti oleh orang baru sama sekali. Dan momentumnya sudah tepat saat 16 Desember itu PDIP memecat Jokowi bersama 27 kader yang lain. Itu yang pertama. Dan kedua, hari Kamis tanggal 2 Januari itu OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, satu NGO internasional yang sudah berumur 13 tahun dan berpusat di Amsterdam, itu mengumumkan dan mencap Jokowi sebagai koruptor. Dan ini tuduhan yang serius, meskipun dia tidak merilis dan tidak punya bukti untuk tuduhan korupsi secara langsung, tapi Organized Crime dan Corruption Reporting Project ya, satu organisasi nirlaba yang diasuh atau dalam sebuah jaringan masyarakat sipil dunia, termasuk akademisi, termasuk jurnalis senior, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang concern terhadap pemberantasan korupsi tingkat dunia, memberikan satu pandangan yang tegas, yang kuat nih, bahwa Jokowi, Presiden Republik Indonesia selama memerintah itu melemahkan instrumen penegakan hukum, yaitu KPK, dan juga merusak peradilan, katanya begitu dalam press release-nya. Dua momentum ini, yaitu serangan atau pukulan yang telak dari PDIP dan juga pukulan dari dunia internasional, itu hendaknya betul-betul menjadi momentum Prabowo untuk mulai menyingkirkan Jokowisme. Ya, 23 tahun Jokowi itu diasuh, dibesarkan dari bukan siapa-siapa, mendapatkan perlindungan politik, proteksi politik dari PDIP dan Megawati. Kemudian dia melakukan pengkhianatan politik dengan meninggalkan orang yang
pihak yang berjasa dan terkesan tidak tahu berterima kasih hanya untuk membesarkan, membela keluarga, kepentingan keluarga dan orang-orang terdekatnya sendiri, maka ini satu citra yang buruk dan diperburuk ya, oleh pengumuman rilis dari OCCRP itu, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu. Cukup dua ini membuat Jokowi jatuh bebas citranya, jatuh bebas sampai ke titik nadir ya. Kalau menurut perspektif dari Profesor Ikrar Nusa Bakti dalam channel YouTube-nya ya, yang saya lihat ya, Ikrar Nusa Bakti. Di Amerika itu biasa saja sebenarnya, pergantian presiden itu menghilangkan 30.000 pekerjaan lama ya, yang harus dikosongkan oleh orang-orang lama dan mendatangkan pekerjaan baru bagi 30 orang yang dibawa oleh presiden baru dengan visi baru. Dan Prabowo melakukan kesalahan pertama di hari pertama dengan mengangkut atau membiarkan orang-orang lama sampai 50% di kabinet. Tampaknya ini langkah besar Prabowo untuk menyingkirkan matahari kembar itu. Harusnya matahari cukup satu, yaitu Prabowo Subianto. Dan ke-16 menteri itu, saya punya proposal mini, harusnya digantikan oleh orang-orang baru, menteri-menteri itu ya. Dan yakinlah, sebagaimana keyakinan Prabowo, masyarakat akan mendukung presiden yang baru. Kalau masih bekerja di bawah bayang-bayang Jokowi atau Jokowisme sebagai sebuah paradigma pembangunan yang terbukti ya, hanya untuk menyenangkan atau menerjemahkan impuls sesaat dari Jokowi tanpa ada pola dalam pembangunan, tentu ini berbahaya bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi orientasi pembangunan Jokowi adalah berujung pada menguatnya dinasti politik keluarganya sendiri yang memberikan inspirasi terhadap dinasti keluarga di berbagai daerah. Sekitar 30% konon dalam pilkada itu semuanya tumbuh menguat atau mulai berkecambah dinasti keluarga karena mendapatkan semacam legitimasi dari Presiden Jokowi yang membela anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, dan juga mencoba membuka jalan bagi pencalonan Gubernur DKI bagi Kaisang, kemudian mengendorse mantunya jadi Gubernur Sumatera Utara dan lain-lain. Ini betul-betul satu contoh yang buruk, dan praktek dinasti politik ini harus dihentikan oleh civil society dan dimulai oleh Prabowo dengan menghilangkan, mengikis, mencabut akar-akar Jokowisme dalam pemerintahan yang belum sampai 100 hari. Harus sudah mulai dipikirkan terjadi perubahan yang revolusioner. Yang saya maksud revolusioner adalah dalam pengertian Bung Karno ya, pendiri Partai Nasional tahun 26 atau 27 PNI. Revolusioner itu berarti perubahan secara pembongkaran, dan itulah tampaknya yang harus dilakukan oleh Prabowo supaya tidak ada beban-beban masa lalu dari pengaruh sebelumnya. Karena sekarang sebagai sistem presidensial
kekuasaan ada di tangan presiden. Dan saya itu yang pertama menyingkirkan, mencabut kuku Jokowisme dari kabinet dan juga dari TNI Polri yang tampaknya sedikit banyak sudah dilakukan dengan mutasi 300 atau 360 perwira TNI Polri itu. Dan kedua yang dilakukan oleh Prabowo adalah betul-betul memihak pada rakyat banyak dan tidak memihak lagi pada oligarki atau bertumpu pada naga-naga itu. Satu kontras harus diberikan, harus dibuka peta jalannya oleh Prabowo, apalagi beberapa saat yang lalu Mahkamah Konstitusi itu sudah menghapus presidential threshold 20% menjadi 0%, dan ini adalah satu momentum sejarah baru bagi bangsa kita, dan ada Prabowo di dalamnya untuk menorehkan, menatahkan sejarah baru. Betapa kompetisi yang fair itu sudah dimulai sejak hari ini di zaman pemerintahan Prabowo, dan kemudian pengaruh-pengaruh dinasti politik yang membuat kita mengharu biru dan berkelahi di media sosial karena praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut. Itu hendaknya mulai dikikis pengaruh-pengaruh Jokowisme yang bermuara pada menguatnya dinasti politik. Itu sekedar catatan pagi ini habis sholat subuh sebelum saya siap-siap jualan bubur ayam. Gerobaknya sudah siap, bubur ayam ojo lali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.